Nah ini ya teman-teman, pertigaannya kita ambil yang ke kiri. Untuk informasi juga untuk teman-teman yang dari arah Palembang untuk ke Kabupaten Pali atau ke Kota Pendopo, itu bisa juga nggak ngelewatin Kota Prabu Muli ya teman-teman, langsung lewat jalan alternatif, lewat jalan sini, jalan dari Desa Lembak ini. Nah inilah Sungai Lematang ya teman-teman, dan sungai ini aktif juga digunakan sebagai sarana transportasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Dalam perjalanan car vlog kali ini, saya beserta keluarga saya akan pergi ke suatu tempat teman-teman. Tempat itu berada di Kabupaten Pali, tapi kita lewatnya ini dari wilayah Muara Enim. Uniknya dalam perjalanan kali ini kita arahnya itu ke arah Palembang ya teman-teman, tapi masih dalam wilayah Muara Enim. Kita akan ke Desa Pandan, itu ada di Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali. Tapi kita akan mengawali perjalanan itu dari Desa Lembak, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim. Sementara kita dari wilayah Prabu Muli ini, kita start dari Cambai ya teman-teman. Cambai kita mengarah ke Pangkul. Di sana ada kantor pemerintah Kota Prabu Muli. Baru nanti perbatasannya ya dengan Desa Lembak, Kecamatan Lembak ya teman-teman. Di mana kita nanti akan berbelok di persimpangan sana untuk mengarah ke Kabupaten Pali tersebut. Peserta car vlog kita kali ini lumayan full, ini di belakang kita pakai Suzuki APV, ada keluarga kecil saya, ada juga orang tua saya. Kita tadi mulai jalan dari rumah sakit umum itu sekitar jam 4 ya teman-teman. Saya jemput istri saya pulang kerja, baru kita berangkat ini. Dan qadarullah cuaca juga agak mendung, jadi ini belum jam 5 ya teman-teman, tapi sudah kelihatan mau gelap gitu, karena memang cuacanya juga mendung. Sekarang kita sudah berada di wilayah Pangkul. Di sebelah kanan kita itu dua perkantoran berdampingan ya teman-teman. Yang pertama itu kantor pemerintah kota, terus di sebelah kanannya itu kantor Polres Kota Prabu Muli ya teman-teman. Dan Pangkul ini adalah wilayah perbatasan langsung dengan wilayah Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Nanti gerbang perbatasannya itu ada di depan kita ya teman-teman, sebelum SPBU Lembak. Pangkul ini sendiri masuk di wilayah Kecamatan Cambai ya teman-teman, Kecamatan Cambai, Kota Prabu Muli. Di depan di wilayah Pangkul ini kita akan ketemu sama perempatan, dimana kalau yang ke kanan itu yang ada Indomaretnya ini itu ke dusun Pangkul ya teman-teman. Di sana tinggal penduduk asli Pangkul, sedangkan yang sebelah kiri itu ke Kaplingan, perumahan yang banyak ditempati oleh orang-orang keturunan Jawa. Nah sekarang kita sudah sampai di Desa Lembak, Kecamatan Lembak, wilayah Kabupaten Muara Enim teman-teman. Nah di depan tikungan ini nanti kita ada ketemu pertigaan, kita ambil yang ke kiri. Nah ini ya teman-teman, pertigaannya kita ambil yang ke kiri. Untuk informasi juga untuk teman-teman yang dari arah Palembang untuk ke Kabupaten Pali atau ke Kota Pendopo, itu bisa juga nggak ngelewatin Kota Prabu Muli ya teman-teman, langsung lewat jalan alternatif, lewat jalan sini, jalan dari Desa Lembak ini. Ini nanti kita mengarah ke wilayah
Sungai Rotan, Kecamatan Sungai Rotan, di mana di sana nanti kita akan ketemu percabangan yang mengarah ke Kabupaten Pali. Yang membedakannya itu nanti perbatasannya dibatasi sama jembatan yang membelah Sungai Lematang. Untuk bagaimana jalan atau kondisi jalan dan keamanannya teman-teman, kalau kondisi jalan kurang lebih hampir sama seperti yang biasa saya vlog itu teman-teman, dari Tanah Abang sampai ke Raja ya teman-teman, Simpang Raja ke sebelum ke Pendopo itu. Nah jalannya ini untuk lebarnya dan kondisinya ya hampir sama ya teman-teman, cuman di beberapa tempat juga ada yang sudah rusak. Nanti kita coba telusurin sama-sama ini gimana kondisinya. Nah untuk masalah keamanan, kalau saya nggak rekomendasi untuk perjalanan malam hari ya teman-teman, karena jalannya sebagian besar kita melintasi wilayah hutan dan antara satu desa ke desa lain itu jauh ya teman-teman. Jadi jalannya juga masih sepi. Untuk keamanan ya sebaiknya jangan untuk jalan malam gitu. Setelah desa Lembak kita akan menuju desa Tapus, masih dalam kecamatan Lembak ya teman-teman. Nah di antara kedua desa tersebut kita akan banyak melihat peternakan ayam ya teman-teman, peternakan ayam pedaging di sini. Di kiri kanan ini yang tembok panjang-panjang ini teman-teman, itu adalah peternakan ayam ya teman-teman. Nah di sini banyak sekali, sudah termasuk besar ini teman-teman, farmnya ini atau peternakannya ini. Jenis ayamnya ini ayam putih itu ya teman-teman, ayam atau biasa kita sering sebut ayam negeri gitu. Dan kebanyakan yang untuk peternakan yang besar-besar gitu biasanya dari suku Tionghoa yang punya ya teman-teman, orang-orang Chinese itu yang punya peternakan besar-besar kayak gitu. Dulu kami juga pernah usaha kayak gitu teman-teman, usaha peternakan ayam kayak gini, cuman ya nggak berhasil, banyak tekornya jadi gulung tikar. Dan biasanya untuk peternakan kayak gini itu syaratnya itu harus jauh dari pemukiman penduduk ya teman-teman, karena ya salah satunya baunya gitu, bau yang aroma yang ditimbulkan dari peternakan itu sendiri. Terus kalau keluhan masyarakat sekitar itu biasanya banyak lalat gitu ya teman-teman. Tapi mungkin kalau peternakannya bisa memanage peternakannya dengan baik ya teman-teman, mungkin masalah-masalah seperti bau atau lalat tadi ya bisa diminimalisir ya teman-teman. Nah sampai ke sini ya teman-teman peternakannya. Kalau pagarnya aja sudah pagar tembok kayak gini, udah pasti bukan peternakan biasa ya teman-teman, peternakan yang sudah cukup besar itu. Hari semakin terasa gelap padahal ya masih sore ini teman-teman. Ya mungkin karena keadaan cuaca sedang mendung seperti ini ya. Kendaraan lain udah menyalakan lampu itu. Nah ini kita sudah mulai memasuki desa Tapus. Mungkin desa-desa di seputaran kecamatan Lembak, Gelumbang, Sungai Rotan ini familiar sekali bagi teman-teman yang hobi mancing ya teman-teman, karena di desa-desa seperti ini banyak spot-spot mancing itu. Nanti kita bakal ngelewatin sungai besar juga, cukup besar, Sungai Lematang ya teman-teman. Itu kalau saya perjalanan ke
pendopo melalui jalur alternatif Tanah Abang. Kalau dari Prabu Mulinya itu lewat Gunung Kemala, Paiputat ya teman-teman. Itu juga menyeberangi Sungai Lematang dan menyusuri Sungai Lematang di Tanah Abangnya ya teman-teman. Dibilang sungai besar karena di sungai itu juga termasuk digunakan untuk sarana transportasi ya teman-teman. Biasanya digunakan untuk kapal-kapal tongkang yang memuat batu bara gitu. Nah ini jalannya teman-teman, salah satu titik dimana jalannya rusak ini. Harus gantian kita sama truknya ini. Jalan rusak ini ada di antara desa Tapus yang barusan kita lewatin tadi sama desa Alai yang nanti bakal kita lewatin. Ini termasuk bagus jalannya teman-teman. Ya memang ada beberapa titik yang seperti tadi ya rusaknya. Kalau ini sudah termasuk bagus dibanding saya dulu sering kesini sekitar 10 tahun yang lalu teman-teman. Saya dulu biasa masuk ke sini, ke desa-desa ini karena sebagai marketing ya teman-teman. Dan kenapa jalannya bisa rusak kayak gitu ya, menggenang kayak, karena memang di kanan kiri ini tidak ada saluran airnya. Tidak ada saluran airnya, jadi kalau musim hujan itu air menggenang ke jalan dia. Apapun bentuk jalannya, model jalannya, baik itu aspal ataupun jalan coran ya teman-teman, kalau udah sering tergenang air ya pasti cepat rusak pastinya. Selebihnya jalannya ya lumayan bagus ya teman-teman. Memang ada beberapa tempat-tempat yang paling parah ya kayak tadi ya, tapi sebagian besar ini bagus jalannya teman-teman. Ada yang sudah coran, ada juga yang jalan aspal gitu. Tapi ya gitu teman-teman, sepanjang jalan antara desa satu ke desa lain itu selain jauh ya teman-teman, kiri kanannya itu masih hutan. Ada yang masih benar-benar hutan, ada yang berupa kebun karet ya kayak gini ya teman-teman. Kalau di sini kebanyakan kebunnya kebun karet, jarang yang ada kebun sawitnya. Ada di daerah tertentu ya teman-teman. Kalau di sini banyaknya kebun karet. Oh iya, jadi jalan alternatif ini menghubungkan dua kabupaten ya teman-teman, Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Pali. Dan kabarnya, rencananya untuk beberapa yang ada di wilayah Kabupaten Muara Enim ini menurut kabar sih akan mengalami pemekaran wilayah ya teman-teman. Jadi kabupaten baru itu, yaitu yang wilayahnya seperti Kecamatan Lembak dan Sungai Rotan, termasuk Kecamatan Gelombang ya teman-teman. Itu berdasarkan informasi untuk sementara ini katanya sedang dipersiapkan untuk menjadi kabupaten baru di Provinsi Sumatera Selatan. Entah namanya apa ya, kita lihat saja nanti. Di depan kita akan menemui percabangan atau persimpangan ya teman-teman. Itu kalau yang ke kanan itu mengarah ke wilayah Gelombang ya teman-teman, atau Karangendah, bisa juga lewat dari sana. Nah kita ambil yang lurus ke sini, ini ke arah Sungai Rotan teman-teman. Itu di pinggir kali ya teman-teman. Kali itu banyak orang-orang yang mandi. Biasanya orang-orang sini mandinya masih di kali teman-teman. Jadi tiap pagi atau sore gitu kalinya itu penuh orang-orang yang mandi gitu. Ini kita sudah sampai di desa Alai ya teman-teman. Bukan Alai Lebay ya teman-teman, tapi memang nama desanya di sini Desa Alai gitu.
Nah, di desa ini juga menghubungkan dengan Prabu Muli. Nanti ada jalan persimpangannya yang ke arah Prabu Muli ya teman-teman. Sebenarnya kita tadi kalau dari Prabu Muli itu bisa cepat. Dari pom bensin di Campai itu ada jalan, depan pom bensin itu ada jalan lurus lewat sana, lewat muara sungai itu bisa tembus ke Alai sini dan itu lebih cepat. Tadi bapak saya tanya kenapa kita nggak lewat sana. Wah, saya sekalian pengen ini lagi ya teman, sekali jalan gitu, pengen, udah lama sih nggak jalan dari Lembak ini ya teman-teman. Nah nanti rencana saya nanti pulangnya itu lewat sini. Kalau nggak salah itu jalannya belok ke kiri nih teman-teman, ke Prabu Muli ya. Kalau zaman saya dulu 10 tahun yang lalu itu mobil masih belum bisa teman-teman, karena ada jembatan yang kecil itu apa namanya, susah kalau dilalui sama mobil gitu. Kita selalu lewat motor, kalau mobil lewat Lembak ini dulu. Tapi kalau sekarang udah bagus jalannya, saya dengar sih gitu. Nantilah kita pulangnya kita coba lewat sana ya teman-teman. Sebetulnya kita mau kemana sih ini? Jadi ceritanya kita ini mau nganterin bapak saya untuk sowan ya teman-teman, sowan ke salah satu pondok pesantren yang ada di Desa Pandan. Desa Pandan itu nanti sudah masuk di Kabupaten Pali ya teman-teman. Kecamatannya itu Kecamatan Tanah Abang. Pondok pesantren Ar-Roji. Dulu waktu bapak saya masih aktif kerja dan mau pensiun gitu, ya pernah ikut menyumbang lah untuk pondok pesantren tersebut, dan akhirnya sampai sekarang ini masih berhubungan baik dengan pengurusnya gitu. Qadarullah besok ada acara wisuda apa ya, kalau nggak salah wisuda gitu, wisuda untuk santrinya gitu, santriwan santriwati gitu. Karena besok insya Allah nggak bisa hadir, jadi hari ini mau pengen bertemu sama pengurusnya gitu. Setelah dari Desa Alai, kita ini sekarang sampai di Desa Modong ya teman-teman. Ini Modong ini masuk di kecamatan, kalau nggak salah udah masuk di kecamatan Sungai Rotan ini teman-teman. Kalau Alai tadi masih masuk kecamatan Lembak. Nah, ini ada perempatan ya teman-teman. Kalau yang ke kiri itu bisa ke Prabu Muli itu teman-teman, jalan pipa ya. Tapi nggak tahu sekarang bisa dilalui nggak. Kalau zaman saya 10 tahun yang lalu itu motor bisanya teman-teman, karena jalannya jalan tanah liat ya, jalan lokasi gitu. Kalau motor aja dulu susah, sering ada genangan lumpur gitu. Nggak tahu sekarang ya. Kalau lokasinya itu masih aktif ya teman-teman, artinya ada aset yang masih produksi gitu, pasti jalannya dirawat ya teman-teman. Tapi kalau memang udah nggak ada yang produksi lagi, pasti ya kayak gitu, udah nggak terawat, nggak, sudah jadi hutan ya teman-teman. Kita lihat aja nanti. Dan itu memang jalan lokasi milik Pertamina ya teman-teman. Desa inilah satu nama, tapi dia ada dua desa yang berbeda ya teman-teman, berdasarkan letaknya gitu. Nah kalau yang kita lalui ini Desa Modong yang masuk di Kabupaten Muara Enim. Kalau nggak salah dia masuknya Kecamatan Sungai Rotan. Sedangkan nanti kita nyebrang jembatan itu Sungai Lematang, di seberang itu juga Desa Modong, tapi dia sudah masuk di Kabupaten Pali, kecamatannya Tanah Abang. Nah sebelah kanan ini pasarnya ya teman-teman. Nggak tahu ini pasar yang aktif terus atau pasar kalangan, saya lupa. Udah lama nggak kesini teman-teman, udah lebih dari 10 tahun ya. Nah di depan kita itu adalah sungai ya teman-teman, Sungai Lematang. Nanti kita nyebrangnya itu di jembatan di sana, di persimpangan sana. Dan akses menuju jembatan itu tadi juga bisa dari, kalau kita ngelewatin
perempatan tadi belok ke kanan itu nggak ngelewatin pasar ya teman-teman. Mungkin itu seperti apa, jalan lingkar desa lah ya teman-teman. Kita ambil yang ke kiri ya, menyeberangi Sungai Lematang ini. Nah untuk yang lurus ke sana itu ke arah Sungai Rotan teman-teman. Nah inilah Sungai Lematang ya teman-teman. Dan sungai ini aktif juga digunakan sebagai sarana transportasi sungai ya teman-teman. Terkadang juga digunakan untuk angkutan tongkang itu ya teman-teman, yang mengangkut batu bara gitu. Nah ini teman-teman, kita udah sampai di Modong, Desa Modong, yang tapi kecamatannya sudah berbeda. Ini kecamatannya sudah masuk di Kecamatan Tanah Abang, dan kabupatennya masuk di Kabupaten Pali. Kalau yang di seberang jembatan tadi itu Desa Modong, kecamatannya Sungai Rotan, kabupatennya Muara Enim. Kita sekarang berada di Kabupaten Pali. Kalau untuk kondisi jalan ya seperti ini ya teman-teman. Ketika melewati pemukiman penduduk kayak gini, jalannya sempit memang. Nah, karena memang pada dasarnya jalannya memang sudah kecil ya teman-teman. Ya, ini memang jalan alternatif penghubung antar kabupaten di luar jalan lintas nasional ya teman-teman. Tapi untuk teman-teman yang memang kalau kita lewat mau ke Pali kan mau lewat jalan lintas sana, kalau pas hari libur atau hari kayak musim mudik gitu ya, biasa rame padat itu di Simpang Blimbing teman-teman. Kalau di sini ya kayak gini keadaannya, sepi ya teman-teman, tapi jalannya juga kecil gitu. Dan di beberapa tempat ya biasalah jalan antar kabupaten ada yang rusaknya gitu ya. Jadi jalan ini tuh, jalan alternatif ini sampai ke Tanah Abang ini nanti kita menyusuri pinggirannya Sungai Lematang ya teman-teman. Dan ada beberapa jalan yang sudah dialihkan karena tergerus atau tererosi oleh Sungai Lematang ini teman-teman. Nah bagi yang hobi memancing itu banyak spot-spot untuk tempat pancing ya teman-teman di sepanjang aliran Sungai Lematang ini. Di sini jalannya jalan cor-coran ya teman-teman. Dan hari semakin gelap ini, bisa jadi nanti kita pulangnya ini hari sudah sangat gelap ya teman-teman. Sudah malam hari ini nanti. Nggak tahu nanti bisa ke shoot nggak gambarnya gitu. Kita nanti mau lewat pulangnya mau lewat Muara Sungai teman-teman, langsung ke Prabu Muli ya, nggak lagi lewat Lembak seperti tadi. Saking kecilnya jalan ini ya teman-teman, sempit gitu, jadi ada motor terparkir pinggir jalan aja kita mobil ini harus antri kalau ada dari arah berlawanan. Ini kita sudah sampai di Desa Pandan ya teman-teman. Tapi saya belum tahu ini pondok pesantrennya di sebelah mana. Karena yang dulu pernah nganterin bapak saya ke sini itu adik saya ya. Sementara ini saya baru pertama kalinya ini nganterin bapak saya ke sini.
Sebetulnya jalan ini itu udah lama ada ya teman-teman, tapi dari dulu sampai sekarang itu kayak gini lah, nggak ada perubahan. Paling perubahannya itu ya di aspal, diperbaiki aspalnya ya, maksudnya untuk pelebaran itu belum ada sampai sekarang. Dan juga paling ada pengalihan jalur ya teman-teman, karena jalur yang lama itu udah tergerus sama yang saya bilang tadi, sama Sungai Lematang itu, jadi dipindahkan gitu, bergeser jalurnya. Kalau ini jalannya bagus teman-teman. Karena cuaca mendung juga nih, jadi suasananya kayak pagi hari ya teman-teman, padahal ini sore hari. Sebetulnya kalau kita tadi perginya agak siang enak ya teman-teman, jadi kita banyak pilihan, apakah kita langsung terus gitu kan lewat lurus, nanti kita muter Prabu Mulihnya, ketemunya di Prabu Mulih Barat gitu lewat Kayu Putat, atau kita bisa kembali lagi seperti yang saya bilang tadi lewat Muara Sungai, yang nanti akan kita lakukan. Cuman karena ini sudah terlalu sore ya teman-teman, nanti untuk pas pulangnya ini pasti gelap kita ini di jalan, nggak tahu bisa kelihatan nggak nanti shootingannya gitu. Sepi teman-teman, jarang mobil yang melintas ya. Nggak tahu kalau pas musim liburan gitu, tapi rasanya ya sama saja sih. Nah ini ada gerbang, waduh nggak kebaca, gerbang desa mana saya udah lupa teman-teman. Untuk desa-desa di sini ya, kalau dulu hafal sekali karena saya tuh sering keliling ke sini itu, tapi kalau sekarang ya sama sekali nggak pernah, semenjak nggak kerja lagi di dunia permarketingan, nggak pernah lagi masuk ke daerah sini ya teman-teman. Nah ini kita ketemu lagi jalan coran setelah tadi jalan aspal ya, ya lumayan jalannya. Dan menurut saya yang nggak berubah dari jalan ini waktu saya dulu sering kesini, ini ada perbaikan. Nah ini teman-teman, jalannya udah tergerus sama air ya, jadi ini ada pembuatan tanggul teman-teman untuk menahan air di sebelah kiri sana ya. Ya kembali lagi, jadi salah satu yang saya ingat itu di sepanjang jalan dari Modong sampai ke Tanah Abang ini, di pinggir-pinggir jalan ini banyak pohon-pohon pisang ya teman-teman. Nggak tahu ini jenis pisangnya pisang apa itu, tapi dari dulu ini sepanjang jalan ini banyak pohon pisang gitu. Semakin sore semakin sepi jalannya teman-teman. Oh itu teman-teman, di depan ini teman-teman pondok pesantrennya. Nah ini di sebelah kiri ini teman-teman pondok pesantrennya. Kita sudah sampai di pondok pesantren Al-Roji. Kayaknya sedang ada persiapan untuk acara ya teman-teman, acara besok gitu. Gedung itu gedung untuk pondok putri atau untuk akhwat ya. Masjidnya dari tengah-tengah seperti danau, atau ya seperti danau buatan ya teman-teman.
Nah, yang di sebelah kiri sini ini untuk ikhwan atau untuk putranya. Kami nggak ikut turun, cuman bapak saya aja yang nemuin orang pondoknya. Kita nunggu di mobil aja ini. Keluarga dijaga oleh Allah. Amin. Doakan semoga sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selamat jalan ya. Ibu ya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita udah pamit ini teman-teman, mau meluncur pulang ini. Udah mau malam ini. Nah, itu tenda acaranya itu sebelah kanan itu ya teman-teman. Kita langsung meluncur pulang. Ya, mudah-mudahan masih bisa kesut untuk yang jalan ke arah Muara Sungai tadi ya teman-teman, di persimpangan di Desa Alai. Tadi katanya pondok pesantren itu masuknya di Desa Sedupi ya teman-teman. Saya kurang paham, karena kalau Desa Pandan yang sudah kita lewatin tadi ya. Nah, ini teman-teman, kita di depan ini ya akan lewatin jalur yang tadi diperbaiki, karena ada bagian jalan yang mulai terkikis sama air sungai. Nah, ini dibuat dam kayak gini ya teman-teman, untuk mencegah jangan sampai tergerus lebih banyak lagi jalannya. Nah, ini teman-teman yang seperti saya bilang tadi, di kiri kanan ini ya, sepanjang jalan ini banyak pohon pisang gitu. Kayaknya sengaja memang ditanam pohon pisang ya teman. Nggak tahu sih fungsinya apa gitu. Yang pasti kayaknya ini memang sengaja ditanam di pinggir jalan gitu. Anis itu tahunnya kan Cangkras Bali, Pak. Selamat datang di Desa Pandan. Berarti tadi itu memang Desa Sedupi ya teman-teman, tempat pondok pesantren tadi. Nah, ini kita masuk kembali di Desa Pandan. Makan piring plastik. Tapi sebenarnya kalau kita mau pulang ke arah sana ya teman-teman, pulangnya dari arah Tanah Abang, Payu Putat, terus di apa namanya, ketemunya itu nanti di Prabu Muli Barat ya teman-teman. Itu memang agak lebih jauh lewat sana teman-teman, karena lebih muter gitu kalau lewat sini, apalagi nanti kita lewat jalan dari percabangan atau persimpangan Desa Alai tadi ya, melalui Muara Sungai, itu lebih cepat dari situ. Tadi sarannya bapak yang jadi pengurus di pondok pesantren tadi itu juga nyaranin lewat sini aja untuk pulangnya ya. Jadi kita memang tadi niatnya untuk jalan-jalan atau memang ngevlog untuk khusus jalur ini ya teman-teman, jalur alternatif ini. Nantilah kapan-kapan kita akan kita vlog khusus untuk jalan alternatif dari Lembak menuju ke Pendopo lewat jalur ini ya teman-teman. Karena ada juga kemarin yang nanyakan gimana mas untuk jalan ini, jalan alternatifnya kalau dari Pendopo nggak lewat Prabu Muli. Ada, saya bilang, tapi lewat belakang ya, maksud saya ya lewat sini, lewat antara Kabupaten Pali dan ketemunya di Kabupaten Muara Enim. Dan masih banyak lagi ya requestan dari teman-teman untuk kita ngevlog ke beberapa jalur yang memang mereka butuhkan informasinya ya teman-teman, seperti ke Sekayu melalui jalur Pendopo. Melalui jalur ini juga bisa teman-teman, nanti dari Pali itu ada 2 jalur yang bisa dilalui ya. Nah, cuman kita ini waktunya sangat terbatas. Saya aja kalau untuk jalur Pralimura itu ya teman-teman, itu karena aktivitas saya pulang mudik dari. Nah, ini teman-teman, saya potong dulu. Jalur yang di depan itu sebenarnya itu jalur lama ya teman-teman, jalur asli. Tapi sekarang udah dipindah ke sini. Dan itu udah
udah kayak belukar sudah, karena ya itu tadi jalannya udah tergerus sama aliran sungai sungai Lematang tadi ya, jadi dipindah ke sini jalurnya. Kembali ke masalah yang tadi ya, karena saya itu kalau yang jalur Pralimura itu bisa saya update setiap saat. Itu banjir apa Saya enak update-nya karena aktivitas saya pulang mudik dari tempat kerjaan saya ke Prabu Muli ya teman-teman. Nah, tapi kalau untuk khusus untuk kita ngeplok untuk jalur yang berbeda dengan jalur yang saya lewati, itu memang butuh waktu khusus dan apa istilahnya harus nyempatkan gitu ya. Mungkin suatu saat atau pas kita lagi nggak ada kegiatan lah, pas libur gitu kan, karena saya kalau di libur itu ya waktu saya bagi untuk keluarga ya teman-teman, karena 2 minggu kerja di luar kota gitu ya, 1 minggunya khusus untuk keluarga gitu. Nah seperti ini, jadi kalau pas mau ngeplok kemana gitu bisa sekalian jalan gitu ya. Mohon maaf ini teman-teman yang udah request yang belum saya buatkan videonya untuk rute tertentu ya. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan saya juga kepingin gitu untuk mengeksplor wilayah lain yang ada di khususnya di Sumatera Selatan ini ya teman-teman. Nah di depan ini teman-teman tembusan jalan yang tadi ya, yang tadi dialihkan ke sini itu yang sebelah kanan tadi. Jadi jalan itu udah nggak digunakan lagi untuk jalan umum, tapi mungkin masyarakat setempat masih menggunakannya gitu. Lanjut dari Desa Pandan kita meluncur menuju ke Desa Modong Tanah Abang ya teman-teman. Nanti kalau sudah nyebrang kembali ke Modong Sungai Rotan, wilayah dari Muara Enim. Nah itu masalahnya teman-teman, kalau masyarakat yang dari Sungai Rotan, Lembak dan Gelumbang itu kalau mau, karena mereka masih masuknya itu di Kabupaten Muara Enim ya teman-teman, sedangkan ibu kota Muara Enim itu ada di Muara Enim dan mereka harus melalui kayak gini. Kalau lewat sini melalui Pali ya, sedangkan kalau melalui jalan lintas itu melewati Prabu Muli, jadi melewati kota atau kabupaten sebelum sampai ke kabupaten mereka untuk mengurus segala sesuatu, surat menyurat ya teman-teman. Tapi kayak kemarin itu di Gelumbang ada ya teman-teman, kalau misal mau ngurus pajak kendaraan bermotor itu ada semacam samsat, kantor samsat cabang ya, untuk melayani masyarakat di Gelumbang dan sekitarnya yang masih dalam kawasan Muara ini untuk mengurus perpanjangan pajak di sana gitu. Tapi nggak tahu untuk urusan lain seperti Dukcapil atau apa ya, itu masih jauh perjalanan ke kota Muara ini. Makanya kalau ada isunya mau ada pemekaran wilayah ya teman-teman, ya memang sudah selayaknya gitu, karena terlalu jauh dengan tempat tinggal mereka, terlalu jauh dengan ibu kota kabupatennya. Nah ini kita udah memasuki Desa Modong ya teman-teman. Sekarang kita ada di perbatasan antara Kabupaten Pali dan Kabupaten Muara Enim yang dipisahkan oleh jembatan ini ya teman-teman. Dipisahkan oleh Sungai Lematang ini, sama seperti di kawasan Tanah Abang sana yang berbatasan dengan Prabu Muli itu
dipisahkan oleh Sungai Lematang juga ya teman-teman. Jembatannya ya kayak gini antara Tanah Abang sama kalau Prabu Muli itu yang di ujung Payu Putat. Nah itu sebenarnya kita lewat lurus itu bisa ya teman-teman, itu langsung ketemu ke si perempatan tadi ya. Cuman saya pun familiarnya lewat sini, lewat pasar tadi ya yang kita lewatin tadi. Dan sudah semakin malam ini teman-teman. Nah itu Sungai Lematangnya ada di sisi kanan jalan ya teman-teman. Sungai apa namanya? Lematang. Sungai Lematang. Yang ikan baung yang ada di sini. Ini kondisi sudah mau maghrib ini teman-teman. Iya, Rambang. Lematang. Rumah-rumah sudah menghidupkan lampu. Rambang yang enak ya. Nggak tahu ini nanti masih ke Uber nggak ini untuk sholat maghribnya sampai di rumah ya teman-teman. Banyak makanan, banyak kembang-kembang hutan. Karena kalau kita lewatnya itu lewat muara sungai, insya Allah lebih cepat daripada kita lewat lembak jalan yang kita lewatin start pertama tadi ya teman-teman. Sebentar lagi kita akan lewatin perempatan. Nah di perempatan itu tuh nanti nggak tahu bisa nggak kita kalau langsung lewat ke kanan ya. Kalau bisa itu lebih motong teman-teman jalur jalan pipa ya. Mulai kemana-mana. Apa sih? Nggak yakin tapi bapak suruh saya lewat sini teman-teman. Terus tempat tadi. Oh, Kayaknya nggak bisa nih. jalan langsung ke Lembak tadi. Putar balik teman-teman. Jalan tadi benar-benar nggak bisa, udah jadi hutan ya. Saya udah bilang cuman bapak Ada enggak ini sih? Tadi. Ala Prabu Muli. nggak percaya gitu. Kalau ke arah Prabu Muli itu jalan satu-satunya ya lewat persimpangan di Alai tadi. Padahal orang tadi di persimpangan tadi udah ngasih tahu lurus katanya, kanan nggak bisa ya teman-teman. Kita sudah sampai di Desa Alai ini. Desa Alai udah gelap teman-teman. Lampu utama mobil ini juga sebenarnya agak redup ya, cuman ini dibantu sama lampu fog lamp atau lampu kabut ya teman-teman. Bentar lagi di depan kita nyampe di persimpangan jalan yang mengarah ke Prabu Muli ya teman-teman, atau ke muara sungai. Tadi itu ada pelangnya kalau nggak salah, untuk pelang petunjuk jalan. PNS nak gajinya nak naik lembarin. Nah itu di depan pelangnya teman-teman. Yang presiden yang Prabu Muli belok kanan ya. Belum tentu naik tapi kemana-mana berita. bener kok. Oke. Tapi jalannya kecil ini. Tanggal 16 Agustus. Alhamdulillah. Kayaknya bukan deh ini. Seingat saya jalannya nggak sekecil ini yang menuju ke Prabu Muli teman-teman. Karena ada pelang tadi saya belok sini ya. Pensiun Pertamina, KT Harapan. Kalau enggak yang Pertamina naik.
Iya, Ini jalannya belum ada tanda-tanda. kayak cukup satu mobil, kayaknya nggak mungkin ini. Dan mepet dengan bahwa tanggal pemukiman 16 ya, teman-teman. pakai nanti diumumkan oleh presiden. Aduh, akhirnya kita putar balik lagi teman-teman. Jadi tadi itu semakin lama semakin mengecil jalannya dan kayak menuju ke perkebunan gitu ya. Ya, perkebunan warga gitu. Ini kita kembali lagi ke jalan utama tadi ya teman-teman. Nah, ini kita kembali ke belok kanan lagi. Kayaknya harusnya belum belok, kita udah belok ini. Nah, ini persimpangan yang betul itu. Bener ini. Nah, kalau ini kan untuk Nah, rame. kan jalannya lebih lebar daripada jalan tadi. Dan di sini juga kita melintasi Indomaret ya teman-teman. Artinya ini memang jalan perlintasan. Muat untuk mobil perlintasan, kalau tadi nggak muat, cuman apa, bisa mobil satu melintas gitu. Kalau mobil dua nggak cukup jalannya. Ini ya. Sebelum sampai ke Prabu Muli, kita masih akan melewati dua desa di Kecamatan Lembak ini ya teman-teman. Nah, yang kita lewatin sekarang ini desa Talang Nangka ya teman-teman. Dan satunya lagi nanti akan kita lewati desa Petanang. Suasana selepas maghrib di desa Talang Nangka ini termasuk masih rame ya teman-teman. Ini di depan kita ini ada iring-iringan sepeda motor. Nggak tahu apakah mau ke Prabu Muli juga atau warga desa sini aja ya teman-teman. Ya, tapi akses jalan ke sini itu bisa rame karena memang cara cepat untuk sampai ke kota Prabu Muli itu lewat sini ya teman-teman. Kalau lewat Lembak itu lewat jalan lintas itu muter terlalu jauh ya teman-teman, seperti yang kita siang tadi lalui atau sore tadi lalui ya. Sekarang kita sampai di desa di ujung di Kecamatan Lembak. Ini desa Petanang sebelum kita sampai ke Prabu Muli. Kondisi jalan masih jalan cor-coran sini ya teman-teman. Dan masih terlihat rame ini di jalan ini. Didominasi sama kendaraan roda 2. Akhirnya kita memasuki wilayah Prabu Muli teman-teman. Ini kita berada di muara sungai. Terlihat dari perbedaan akses jalannya ya teman-teman. Ini sudah ada marka jalannya dan mulus sampai Prabu Muli. Kita sampai di pusat keramaian Kelurahan Muara Sungai, Kecamatan Cambai teman-teman. Kalau untuk akses ke kota di sini ada 2 jalur ya teman-teman. Yang pertama itu jalur ini kita lurus nanti sampai tembusnya itu di SPBU, depan SPBU Cambai. Itu langsung ketemu dengan jalan lintas, tapi ada juga yang nanti ada persimpangan belok ke kanan. Tembusnya itu nanti di Prabu Jaya, Prabu Muli Timur. Nah, ini ya teman-teman, jalannya belok ke kanan situ.
Dewi ya kalau Kita ambil jalan lurus ini, akses yang pertama untuk sampai ke rumah ya teman-teman. Kalau lewat jalan yang alternatif kedua tadi yang tembus ke Prabu Jaya itu cepat. Kalau kita mau ke daerah Mangga Besar, pasar itu lewat sana ya teman-teman. Tapi kalau malam begini jalur sana itu rada sepi ya teman-teman, dan bisa dibilang rawan lah. Ini kita lewat sini saja. Sebelah kiri ini kantor Polsek Cambai, ada di sini lokasinya. Oke teman-teman, di depan itu kita sudah sampai di jalan raya ya. Nanti kita melintasi rel kereta. Jadi kita sudahi videonya sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin perjalanan panjang kita dari awal berangkat sampai pulang malam ini. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya, dan semoga video ini bermanfaat. Untuk yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.